Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ibadallah ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahu adzim. Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah. Pagi hari ini kita berkumpul bersama, bersilaturahmi, bertatap muka, tersungging senyum di antara satu dengan yang lain, menunjukkan ketulusan dan keikhlasan. Semoga silaturahmi kita pada pagi hari ini ada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengundang rasa kanyaah, rasa kadedeh di Allah Subhanahu wa taala ke urang sadayana insyaallah. Upami Allah parantos dedeh, parantosnya ke urang sadayana, artos pak dedehnya. Dedehnya itu artinya kasih sayang gitu, melebihi, melewati batas itu semua. InsyaAllah Bapak sekalian diserukan oleh Allah kepada malaikat untuk mencintai orang yang Allah cintai. Malaikat juga memberitahukan kepada makhluk bumi, makhluk langit untuk mencintai hamba-hamba yang Allah cintai. Di antaranya hamba-hamba yang Allah cintai adalah orang yang menyambung silaturahmi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Saya pun bergidik pergi ke Al-Hikmah ini karena di sini juga saya akan bertemu dengan sahabat-sahabat yang sudah lama dengan saya, Pak Joni, Pak Tia, yang tidak hanya sekedar sahabat, tapi melewati batas sahabat adalah seperti keluarga. Alhamdulillah, Pak Bambang, Pak Haji Bambang. Bapak dan Ibu rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah, tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu sering berdoa. Doa itu diantaranya banyak doa yang ditukil dari Al-Quran seperti Robbana, Dolamna, Ampusana, wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu adalah doa pertobatan daripada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Jadi Robbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Tuhan kami telah berbuat dolim kepada diri kami sendiri. Dosa itu adalah kedoliman terhadap diri sendiri ini. Jadi dosa itu adalah kedoliman terhadap diri sendiri. Ada juga kedoliman terhadap orang lain juga itu adalah dosa. Nah Nabi Adam juga Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah berbuat dolim kepada diri kami sendiri. Wa illam tagfir lana, dan sekiranya tidak ada ampunan yang Engkau berikan kepada kami, lanakunanna minal khosirin, niscaya kami akan menjadi hamba-hamba yang rugi. Amin, gitu. Amin kata jamaah. Ya. Amin itu artinya Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Amin. Wa illam tagfir lana lanakunanna minal khosirin. Amin. Sadayanan doa diaminkeun. Ada juga seperti doa yang ditukil dalam Al-Quran itu dari doa Nabi Musa alaihissalam. Doa Nabi Musa alaihissalam tersebut,
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa yang beliau mohonkan kepada Allah saat mana lidahnya terasa keluh untuk menyampaikan, karena yang dihadapi adalah pengasuhnya, yang dihadapi adalah bapak asuhnya, yang dihadapi adalah tokoh sentral di negeri Mesir yang wibawanya sangat kuat sekali. Nah, doa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ada lagi doa Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana fa'ansurna 'alal qaumil kafirin. Itu adalah doa Nabi Daud alaihissalam beserta dengan tentaranya saat mana melawan Raja Jalut, gitu kan. Itu untuk melawan kekuatan yang sangat besar. Doanya adalah itu, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa'ansurna 'alal qaumil kafirin. Ada juga doa daripada kaum Fir'aun. Kaum Fir'aun kanatullah, mereka adalah ahli sihir yang kalah dalam menghadapi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan mereka taslim kepada Nabi Musa sambil dia itu mensujudkan kepalanya ke tanah sambil menyatakan keislaman menyatakan keimanan kepada Allah, yaitu Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Itu ada doa ancaman daripada Fir'aun kepada ahli sihir adalah Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana minal muslimin. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Kita tahu adalah orang-orang sihir itu dibunuh, dihukum oleh Firaun itu dengan cara dibelah, digergaji dari atas ke bawah begitu. Tapi mereka itu tidak goyah keimanannya. Nah, ada lagi doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah dari sisimu rahmat, wa hayyi lana min amrina rasyada. Berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dan daripada urusan kami, dalam urusan kami. Doa ini adalah sangat monumental sekali saat mana menghadapi sebuah goncangan, sebuah perjuangan untuk mempertahankan keimanan, kebenaran yang diyakini oleh hati. Oleh siapa mereka? Mereka adalah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi artinya para penghuni gua ya, para penghuni gua. Asbabun nuzul daripada cerita tentang Ashabul Kahfi ini yang terekam di dalam surat Al-Kahfi, maka surat itu dinamakan surat Al-Kahfi, adalah tentang sebuah keraguan daripada masyarakat Quraisy terhadap keraguan Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul. Maka ada utusan daripada masyarakat Quraisy untuk bertanya kepada orang Yahudi yang ada di Madinah. Maka masyarakat Quraisy mengutus kepada 2 orang untuk pergi ke Madinah menanyakan kepada rahib-rahib Yahudi yang ada di Madinah, karena rahib-rahib Yahudi itu adalah para pembaca Alkitab Taurat. Mestinya ada keterangan-keterangan tentang Nabi akhir zaman yang diakui oleh seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah. Mereka masih belum merasa percaya akan kerasulan Nabiullah Muhammad SAW. Maka 2 utusan itu datang ke Madinah menemui rahib Yahudi, dan rahib Yahudi tersebut coba tanyakanlah kepada orang tersebut akan 3 hal. 1, tentang para pemuda yang bepergian. Di dalamnya ada kisah yang sangat menakjubkan. 2, tentang laki-laki yang bepergian di barat dan bepergian di timur. Yang 3, tanyakanlah kepada dia tentang roh. Bila mana dia tidak mampu menjawab, maka dia adalah seorang rasul, seorang nabi, seorang manusia yang pembohong, yang mengaku sebagai seorang rasul. Yang menarik, setelah utusan itu kembali ke negeri Mekah, mereka datang menemui kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, kami akan bertanya kepada engkau tentang 3 perkara.
Satu tentang laki-laki, beberapa pemuda yang melakukan perjalanan yang di dalamnya ada kisah yang sangat menakjubkan. Yang kedua, kami bertanya pada engkau tentang laki-laki yang berjalan di timur dan berjalan di barat. Dan yang ketiga tentang ruh. Rasul pada waktu itu langsung menjawab, jawaban atas pertanyaan-pertanyaanmu akan saya sampaikan besok hari. Ternyata bapak-bapak, besok harinya dalam anggapan bahwa nanti malam Jibril akan turun memberikan wahyu kepada beliau. Ternyata malam harinya tidak mendapatkan wahyu akan tersebut. Besok harinya tidak juga. Semakin gempar di masyarakat Mekah. Kenapa Muhammad tidak memberikan jawaban? Mereka yang sudah beriman merasa khawatir atas perilaku masyarakat Quraisy karena terjadi cemoohan. Dia adalah nabi palsu, dia adalah rasul palsu dan lain sebagainya. Itu sampai terasa ngeri sekali, sampai Rasulullah SAW merasa bahwa dirinya sangat tertekan sekali. Barulah sampai hari yang ke-15 Jibril turun kepada Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan wahyu yang menurunkan surat Al-Kahfi secara berturut-turut, yang di dalamnya ada kisah tentang pemuda penghuni gua yang disebut dengan Ashabul Kahfi, yang di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang berjalan di timur dan di barat, yaitu yang bernama Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain itu adalah versi barat namanya Alexander the Great, muridnya Plato begitu kan. Nah, beliau itu adalah muslim. Alexander the Great. Versi Islam adalah Iskandar. Maka di Mesir ada tempat persinggahan daripada Alexander the Great atau Alexander yang disebut dengan Alexandria. Versi Islam namanya Iskandaria. Al-Iskandaria, versi barat dibacanya adalah Alexandria. Itu adalah Zulkarnain. Zulkarnain itu artinya sang pemilik dua tanduk. Beliau itu digambarkan memiliki dua tanduk. Tanduk di sini artinya kekuatan. Kekuatan di sebelah barat dan kekuatan di sebelah timur, bukan manusia bertanduk, bukan. Tapi kekuatannya itu adalah dari ujung barat sampai kepada ujung timur. Maka disebut dengan Iskandar Zulkarnain. Itu pun ada di dalam di dalam surat Al-Kahfi. Adapun tentang ruh, dikisahkan bahwa ruh itu adalah urusan Allah, bukan urusan manusia. Itu tertera di dalam surat Al-Kahfi. Berkaitan dengan surat Al-Kahfi ini, siapa Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi itu adalah kelompok para pemuda yang tidak bisa menerima atas tradisi yang berkembang di masyarakatnya. Ashabul Kahfi diwariwayatkan adalah mereka anak-anak para pembesar istana. Mereka adalah anak-anak penggede. Di dalam sebuah hari di negeri tersebut diadakan sebuah pesta rakyat. Di dalam bagian daripada pesta rakyat adalah semua rakyat harus menyembah kepada berhala yang sudah disiapkan. Maka masyarakat pun berbondong-bondong melakukan penyembahan kepada berhala yang memang diinstruksikan oleh Raja Dekianus. Nah, ada beberapa orang pemuda yang merasa bosan melihat upacara tersebut dan merasa tidak cocok dengan apa yang ada di dalam hatinya. Sesuatu yang tidak memberikan manfaat, sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat, kok disembah. Dan siapa itu yang disembah? Adalah sesuatu yang dibuat oleh mereka sendiri. Logika kebenaran tidak masuk dalam pikiran mereka atas apa yang mereka sedang saksikan. Satu pemuda keluar daripada kerumunan itu. Dia berteduh di bawah pohon yang rindang, menyaksikan dengan rasa galau, menyaksikan dengan perasaan skeptis terhadap perilaku daripada orang-orang yang ada sedang melakukan penyembahan itu. Tiba-tiba datang lagi satu pemuda, duduk lagi di sebelah daripada pemuda yang pertama di bawah sebuah pohon yang rindang. Tapi mereka tidak saling bertanya, tidak bersapa, karena memang masing-masing tidak kenal. Satu sama lain saling curiga, khawatir. Jangan-jangan ini orang adalah beda dengan saya. Maka mereka tidak bertegur sapa.
datang lagi satu orang, sehingga inisiatif daripada salah seorang itu bertanya, kenapa Anda di sini? Bukankah Anda diperintahkan untuk melakukan penyembahan oleh Tuan Baginda Raja, menyembah kepada berhala? Apa jawaban laki-laki yang ditanya tadi? Saya merasa kecewa. Kenapa mereka melakukan itu semua? Itu bertentangan dengan kebenaran. Ibadah saya adalah bukan kepada berhala itu, tetapi kepada zat Tuhan pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ardh, sang pemelihara langit dan bumi. Ternyata jawaban itu disikapi oleh yang lain sama, saya juga sama. Maka mereka kelompok pemuda itu membuat sebuah halakoh, tempat ibadah khusus di pinggiran daripada kota. Lama kelamaan halakoh itu diketahui oleh para pembesar istana, dan lantas mereka dipanggil karena mereka itu adalah anak-anak raja, pangeran-pangeran, sampai pada akhirnya mereka dibujuk untuk kembali kepada tradisi agama mereka. Beberapa pemuda itu tetap menolak, sampai pada akhirnya mereka dilucuti pakaiannya, dicabut pakaian kebesarannya, dan dia lantas dipulangkan ke rumah untuk dia merenungkan diri, barangkali dia tersadarkan. Asal dia kembali, tawarin kedudukan, silahkan, tawarin harta segala macam, tersedia buat mereka. Tapi mereka tidak. Karena apa yang dilakukan oleh masyarakatnya adalah sesuatu yang batil. Tidak ada kebatilan yang paling besar kecuali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka para pemuda itu pergi berkumpul bersama kepada sebuah gua. Gua tersebut ada di pegunungan. Nama gua itu adalah belum dijelaskan. Yang jelas mereka itu para penghuni yang tinggal di dalam gua, dan di dalam gua tersebut mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmah, bagian daripada rahmatmu, wa hayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami dan yang petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Itulah riwayat daripada doa tentang Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Hal ini sangat penting dipakai oleh kita semua, doa tersebut, saat mana kita menghadapi kegalauan di dalam menentukan sikap urusan apapun. Kadang kita menghadapi persoalan urusan ekonomi, persoalan urusan bisnis, persoalan urusan rumah tangga, persoalan berbagai macam hal. Ini penting untuk mengawal hasrat dan harapan kita semua melalui doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik sebuah peristiwa, karena masa depan adalah misteri yang kita tidak mengetahui. Allah lah yang mengetahui. Boleh jadi di setiap peristiwa yang menimpa kepada kita ada hikmah yang kita tidak mengetahui apa yang Allah rahasiakan buat kita. Boleh jadi menganggap bahwa sebuah peristiwa itu sesuatu yang buruk buat kita, tapi bagi Allah adalah baik. Boleh jadi kita menganggap bahwa sesuatu peristiwa itu baik buat kita, tapi bagi Allah adalah yang buruk. Maka acap kali ada sikap dalam diri kita senang terhadap sesuatu yang baik, padahal itu adalah jebakan. Tidak suka kepada sesuatu yang buruk, padahal itu adalah ujian. Maka dibalik dari itu semua, kita pasrah pada apa yang mesti terjadi kepada kita semua. Pasrah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah apa yang akan terjadi ke depan. Maka doa inilah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Adapun doa yang dipanjatkan oleh Ashabul Kahfi itu adalah di mana beliau punya sebuah keyakinan bahwa beliau itu adalah hanya ibadah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dia tidak mengakui kebenaran yang dilakukan oleh masyarakatnya. Dia tidak mengakui tentang etika kebenaran yang senantiasa menjadi sebuah tradisi di dalam kehidupan masyarakatnya. Menyembah kepada berhala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran hati.
Maka beliau minta perlindungan kepada Allah agar ditetapkanlah kami dalam keadaan iman. Iman yang sebenar-benarnya iman yang lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa darabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun di dalam gua tersebut. Tsumma ba'atsnahu lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua. Jadi mereka tertidur ada di dalamnya. Setelah berdoa tersebut minta perlindungan kepada Allah. Menurut riwayat mereka itu jumlahnya 3. Yang keempat adalah anjing. Anjing itu namanya kitmir katanya gitu kan. Nah, kata sebagian riwayat mereka itu jumlahnya adalah 4. Yang kelima adalah anjing. Kata sebagian riwayat mereka jumlahnya adalah 7. Yang ke-8 adalah anjing. Maka hanyalah Allah yang mengetahui tentang jumlah daripada mereka. Adapun mereka semua adalah jumlahnya diperdebatkan oleh para ahli tafsir sekarang ini. Jadi Ashabul Kahfi tersebut yang anjing itu ada di depan gua sambil menelungkupkan tangannya begitu kakinya ke depan. Itu seolah-olah menjadi penjaga gua dan tidak ada orang satupun yang berani menengok kepada gua tersebut karena ada anjing yang ada di situ. Nah, menurut sebuah keterangan, satu-satunya hewan yang masuk ke dalam surga itu adalah anjing yang bernama kitmir, anjing Ashabul Kahfi. Wallahu alam. Jadi berapa lama mereka tinggal di situ? Allah bolak-balikan mereka itu balik kanan balik kiri yang jelas. Pada saat mana matahari terbit dan pada saat mana matahari terbenam itu nampak cahaya masuk ke dalam gua. Dalam gua tersebut cukup lapang di dalamnya. Kata laki-laki yang satu, pemuda satu, berapa lama kita di sini? Kita tadi tidur, paling juga setengah hari. Kata yang lain juga, paling juga 1 hari. Saat mana mereka itu lapar, perutnya terasa keroncongan, lantas mereka berdiskusi, kemana kita harus pergi? Lapar mencari makanan. Mereka nanti masih mengejar kepada kita semua. Pasti kalau mereka tahu kita ada di sini, kita akan ditangkap. Maka salah seorang daripada mereka diperintahkan untuk pergi belanja makanan ke daerah perkampungan. Betapa kagetnya saat mana laki-laki itu turun ke bawah. Semua sudah berubah semua. Dan saat mana dia membeli barang yang dimaksud, lantas dia memberikan koin yang mau dibayarkan untuk belanja makanan itu. Si pemilik warung, pemilik toko, kok ini koin yang sudah tidak berlaku sekarang ini? Tertera di dalamnya bahwa koin ini adalah koin yang sudah ratusan tahun lamanya. Maka mana koin yang lainnya lagi? Mana koin yang lain lagi? Maka diperlihatkanlah koin yang lainnya. Kalau kamu tidak memperlihatkan, maka kami akan beritahukan kepada raja. Sangat takut diberitahukan kepada raja bahwa yang terbayang dia akan dibunuh begitu. Nah, dikisahkanlah dalam kisah tersebut bahwa laki-laki tersebut sudah berada pada zaman yang berbeda. Raja yang sekarang adalah raja yang bijaksana, raja yang baik. Di dalam Al-Quran jelaskan di situ bahwa jumlah mereka itu berapa lama mereka ada dalam gua sebanyak selama 300 ditambah 9 tahun. 309 tahun berada di dalam gua, sehingga mereka disebut Ashabul Kahfi atau para penghuni gua. Nah, 309 tahun dan dibawalah ke raja, dan lantas raja tersebut meminta untuk diberikan petunjuk. Betapa kagetnya, dan hal demikian merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan yang tidak terbayangkan sebelumnya, di luar daripada nalar dan logika, di luar daripada batas waktu, ruang dan waktu. Inilah yang terjadi kepada Ashabul Kahfi. Bahkan saat mana orang Yahudi mengatakan bahwa peristiwa Ashabul Kahfi itu adalah sebuah peristiwa yang sangat besar di dalamnya, sesungguhnya peristiwa Ashabul Kahfi cuma sebagian kecil yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melewati daripada sekedar kebesaran peristiwa daripada Ashabul Kahfi yang tidur di dalam gua selama 309 tahun. Ada peristiwa yang lain seperti peristiwa Isra wal Mi'raj, di luar daripada batas nalar, ruang dan waktu.
Tetapi disitulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin akan bisa dilewati oleh cara bagaimana kita berpikir yang berbatas ruang dan waktu. Nalar dan logika tidak akan sampai kepada hal demikian. Kenapa? Karena Allah yang memperlakukan itu semua. Allah yang memperlakukan itu semua, sudahlah total, kita tidak akan mampu untuk mengejar itu semua. Saya mengambil sebuah gambaran, sebuah logika sederhana saja. Andai kan kita pakai peci, di dalam peci tersebut ternyata di situ ada seekor kutu di dalam peci ini. Kita pakai peci ini, kutu itu saat mana kita pakai peci ada dalam peci, dan kita berjalan kemanapun, maka kutu itu tetap ada di dalam peci. Dan kutu itu melihat pada apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi di sekitaran di mana kita berjalan atau kita bepergian. Seharian boleh kita pergi kemanapun. Pulang sore hari kita sampai di rumah, kita taruh kembali peci ini, digantung di rak begitu. Begitu digantung di rak itu, si kutu keluar dari peci. Begitu keluar daripada peci, dia cerita kepada kawan-kawan yang ada di sekitarnya. Tadi saya habis keliling-keliling kota Bandung seharian, pergi jam sekian, pulang jam sekian. Apa kata orang-orang? Kutu-kutu lainnya, kawan, gila kamu jalan gempor kayak begitu, masa bisa keliling Bandung dalam seharian? Gak masuk dalam logika kami, kata kawan-kawan kutu yang lainnya. Tetapi masalahnya bukan di situ. Kutu itu diperjalankan oleh siapa? Kita yang pakai peci ini. Jadi kalau Allah memperjalankan, memperlakukan segala macam sesuatu dengan kehendaknya, pasti di luar daripada batas kemampuan manusia pada umumnya. Karena batas manusia pada umumnya berbatas ruang dan waktu yang tidak bisa mengikuti batas dan waktu ruang kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga tentang peristiwa tidurnya pemuda Ashabul Kahfi sebanyak 300 tambah 9 tahun di dalam guha, tentu tidak akan bisa diterima secara nalar akal pikiran kita semua. Jamaah rahimakumullah, itulah sepintas kilas tentang Ashabul Kahfi. Ada hal yang menarik jamaah rahimakumullah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan saat mana beliau itu mengucapkan janji tanpa nyebut insya Allah. Itu di dalam ayat berikutnya, dalam surat 23 Al-Kahfi, dan jangan sekali-kali kamu wala taqulanna li sya'in inni fa'ilun dzalika ghadan, dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu sesungguhnya aku akan mengerjakan besok. Inni fa'ilun dzalika ghadan, sesungguhnya aku akan mengerjakan hal demikian adalah besok hari. Seolah-olah yakin kita akan melakukan itu semua, gitu ya. Nah, illa ayyasha Allah, kecuali menyertakan kalimat insya Allah, gitu Pak. Ayo nanti jadi ada sebuah tradisi gitu bapak-bapak, ada sebuah tradisi. Gimana Kang kita bisa ketemuan? Siap. Nah, acap kali kata siap itu ya menihilkan eksistensi daripada kekuasaan Allah. Insya Allah siap, harusnya berkata siap ditambah insya Allah. Siap insya Allah, siap insya Allah, gitu. Tapi insya Allah kita mah kadang-kadang adalah sebuah penolakan terhadap sesuatu yang tidak akan kita lakukan. Mengatukal itu karena rompok kali-kali insya Allah, padahal hati mah tidak terboga pikiran reka itu, gitu. Kang Joni itu ameng kan itu karena grek insya Allah, padahal mungkin tidak punya pikiran pada karena grek gitu, misal gitunya. Jadi eta mah insya Allah Bandung katanya gitu ya. Jadi insya Allah Bandung jangan dipakai lah Pak, misalkan gitu. Wala taqulanna li sya'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu sekali-kali katakan sesuatu sesungguhnya aku akan kerjakan besok hari. Seolah-olah yakin.
bahwa kekuasaan Allah itu boleh apa namanya itu tidak bisa diintervensi oleh keinginan kita semua. Itu kekuasaan Allah yang tidak bisa diintervensi oleh keinginan kita semua. Allah terpinggirkan, Allah dinihilkan, Allah dieliminir dalam setiap sikap tindakan, bahkan sampai kepada janji, seolah-olah esok hari itu milik kita. Seolah-olah esok hari itu adalah milik kita, padahal esok hari adalah milik Allah. Nah ini, esok hari itu milik Allah, bukan milik kita. Sehingga karena merasa bahwa esok hari itu adalah milik kita, bahwa seolah-olah kita berkuasa untuk melakukan apapun rencana di esok hari. Rencana tinggal rencana, illa yasha'allahu, kecuali disertai dengan kata insyaallah, begitu. Insyaallah. Apa namanya tuh ayat yang lain tuh apa? Dan sekali-kali kamu tidak mengetahui apa yang akan terjadi hari esok, dan sekali-kali kamu tidak akan mengetahui di bumi manakah kamu akan mati. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi esok hari, bahagia, celaka, untung ataukah rugi, kita tidak tahu. Ketemu ataukah tidak, kita juga tidak tahu. Kita punya segudang rencana, di list rencana tersebut di dalam sebuah skedul terencana sedemikian rupa. Itu dasar logika pikiran kita. Tapi di balik itu semua, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kita hanya semua sebatas merencanakan, tapi yang menentukan segala macam adalah Allah Subhanahu wa taala. Illa yasyaallah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Kecuali dengan menyebut insyaallah, dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada itu. Cilaka. Nah gitu. Wah, kadepa itu Pak bahasa seperti itu. Cilaka. Jadi ada anak naik motor, cilaka. Itu doa, waspada Pak, waspada. Jadi kalimat-kalimat yang terlontar daripada kita pun harus waspada. Hati-hati itu ya, hati-hati, khawatir nanti terjadi celaka. Nah gitu boleh itu. Jadi jangan langsung peto bahwa setiap peristiwa itu akan berujung pada sesuatu yang dianggap oleh kita semua. Gitu. Celaka. Keuntung. Tidak. Keuntungan, celakaan, kerugian dan segala macam ada dalam urusan Allah. Insya Allah. Hati-hati supaya kamu bisa selamat insya Allah, gitu kan. Awas waspada di jalan supaya kamu tidak celaka insya Allah, gitu. Itulah sekelumit tentang peristiwa tentang Ashabul Kahfi. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari itu semua, Bapak sekalian. Hikmah tersebut diantaranya seperti pemuda tersebut menjadikan akidah itu di atas segala-galanya. Akidah yang tidak bisa ditawar. Walaupun dia harus menghadapi sebuah tantangan yang sangat berat, karena bertentangan dengan etika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka acap kali dia itu dipersalahkan. Apapun yang dilakukan itu pasti dipersalahkan, karena cara pandangnya itu adalah salah. Apapun yang dikerjakan pasti adalah salah. Ya, para pemuda itu dikriminalisasi oleh penguasa pada saat itu. Karena di mana dia tidak mampu berkuasa, maka dia mengasingkan diri karena takut terhadap kejahatan daripada para penguasa itu dengan segala macam caranya mereka. Karena hukum ada di tangan raja, gitu. Hukum ada di tangan raja. Ini celakanya kalau hukum ada di tangan raja, gitu kan. Segala macam atas dasar suka dan tidak suka sesuai dengan selera daripada sang raja, begitu kan. Sehingga setiap orang yang kebetulan berbeda dengan pikirannya, keinginannya, mereka mudah untuk ditaklukkan dengan cara kriminalisasi, mempergunakan perangkat hukum yang ada, begitu. Itu bahayanya seorang raja.
Boleh hijrah demi mempertahankan akidah. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau misalkan kita melakukan ibadah di suatu tempat, kita tidak nyaman dan diganggu oleh masyarakat setempat, diperbolehkan kita untuk berhijrah sebagaimana para pemuda Ashabul Kahfi. Kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa saat mana kita menghadapi fitnah yang terjadi, cobaan yang mungkin menimpa kepada kita. Doanya adalah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita galau memilih tempat, kita galau memilih jodoh, kita galau memilih pekerjaan, kita galau menghadapi kenyataan, galau kita bingung ngadepin istri, galau kita bingung ngadepin tingkah laku daripada anak. Kasadeui urang nyarane ya ka Allah gitu. Kasadeui urang muntang angin ka Allah, kasadeui urang menta angin ka Allah, kasadeui urang gumantung angin ka Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Tadi sudah disampaikan di awal, kuasa Allah tidak terukur oleh ruang dan waktu. Ruang dan waktu adalah milik kita. Bahkan dibalik daripada ruang dan waktu milik kita semua, acap kali juga kita tidak mampu melakukan sebuah sikap terhadap perasaan kita semua. Contoh, jauh itu bukan di jarak. Jauh dan dekat bukan di jarak. Lama dan singkat bukan di durasi. Ternyata jauh dan dekat adanya di hati. Kadang pendek jaraknya tapi terasa jauh, kadang jauh jaraknya tapi terasa dekat. Jadi jauh dan dekat itu adalah sebuah sikap hati yang tidak bisa diukur. Yang tidak bisa diukur jauh dan dekat itu. Jarak itu bisa diukur, tapi jauh dekat tidak bisa. Singkat ataukah lama itu pun tidak bisa diukur. Karena singkat atau lama bukan durasi. Boleh jadi mungkin cukup lama tapi terasa singkat, tapi boleh jadi hanya sebentar tapi cukup terasa lama. Jadi lama dan sebentar bukan urusan daripada durasi. Jauh ataukah dekat bukan urusan daripada jarak. Besar atau kecil bukan ukuran. Karena besar dirasakan oleh hati, kecil juga dirasakan oleh hati. Banyak atau sedikit bukan daripada jumlah, gitu. Banyak adalah perasaan, sedikit pun adalah perasaan. Kadang ada orang punya 1 juta, alhamdulillah punya 1 juta. Tapi kadang orang punya 100 juta, ngasa kieu duit 100 juta gitu. Jadi 100 juta asa saeutik, ada 1 juta asa gede. Tergantung sikap orang kumaha. Nah, itulah bagaimana kita mendeskripsikan itu semua. Karena acap kali kita itu tergiring oleh sebuah perasaan, baperan gitu ya. Nah, bahwa setiap rencana itu harus disertai dengan insya Allah gitu. Itu sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 24. Ada hal yang menarik, bahwa pertarungan paling seru di antara beberapa Ashabul Kahfi dengan masyarakat sekitar adalah pertarungan tentang hakikat kebenaran. Tentang pertarungan kebenaran. Kita merundut tentang sebuah kebenaran itu, kita yakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Pertama, mungkin kita menganggap bahwa sesuatu itu adalah benar, dibenarkan oleh indera kita. Maka ada yang disebut dengan kebenaran indrawi. Kebenaran indrawi melalui yang 5 perkara, 5 macam. Bagaimana alat untuk mendeteksi tentang keberadaan sesuatu. Kita ambil, totolkan telunjuk, kita taruh di lidah. Wah, ini uyah gitu. Kita totol, warnanya sama, mirip-mirip, totol, taruh di lidah. Wah, ini gula. Tahu itu gula, tahu itu garam karena dibuktikan dengan rasa. Kebenarannya seperti itu. Gitu. Terusnya lagi terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga. Tapi mata pun acap kali ada keterbatasan, telinga pun acap kali ada keterbatasan. Sesuatu kasar, sesuatu itu lembut, oleh apa? Oleh telapak
tangan, kasar, lembut oleh telapak tangan. Itulah kebenaran indrawi. Tapi apakah kebenaran indrawi bisa dipertahankan? Dalam batas tertentu mungkin iya bisa dipertahankan. Tapi acap kali ada kebenaran indrawi yang terpatahkan oleh apa? Oleh akal kita semua. Oleh akal kita semua. Bahkan dalam diri pun acap kali terjadi pertarungan kebenaran. Itu kebenaran indrawi. Acap kali terjadi pertarungan kebenaran. Mari kita coba cek. Kita ambil sebuah bejana yang berisi air hangat. Sebuah bejana berisi air hangat. Kita celupkan dua tangan kanan dan kiri ke dalam bejana berisi air hangat. Cukup simpan beberapa lama, lantas kita pinggirkan bejana berisi air hangat tadi. Lantas kita ambil dua bejana. Bejana satu diisi dengan air dingin sekali, bejana dua kita isi dengan air panas sekali. Apa yang terjadi? Kedua tangan itu dicelupkan, tangan kanan masuk air dingin, maka air dingin itu dimasukkan, dua tangan itu pertama dimasukkan ke dalam sebuah bejana yang berisi air hangat. Lantas diambillah, setelah dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air hangat, bejana tersebut kita singkirkan, datangkan kepada kita itu bejana berisi air biasa, tidak panas, tidak juga dingin, gitu kan. Dimasukkan ke dalam situ. Maka apa yang terjadi? Dimasukkan kepada bejana yang kedua, itu air yang tidak panas tadi, bejana yang kedua. Ternyata tangan kanan melaporkan bahwa air yang ada, maksud saya begini, awalnya tangan kanan masukkan air panas, tangan kiri masukkan air dingin. Setelah itu ambil air hangat. Maka celupkanlah dua tangan itu ke dalam air hangat. Tangan kanan melaporkan bahwa air ini adalah panas. Tangan kiri melaporkan bahwa air ini adalah dingin. Kenapa? Karena perbedaan peristiwa awalnya yang berbeda. Padahal masih dalam satu tubuh, melaporkan peristiwa yang berbeda pada sebuah peristiwa yang sama. Kata tangan kanan itu air panas sekali karena sebelumnya dingin sekali karena sebelumnya adalah panas. Kata tangan kiri itu air dingin sekali karena panas sekali karena sebelumnya adalah air dingin. Itu kebenaran akal terpatahkan oleh hal seperti itu, gitu ya. Sekarang ada lagi kebenaran, lantas kita mengacu kepada kebenaran akal. Akal lah yang menjawab itu semua. Kenapa tangan kanan melaporkan bahwa itu adalah air dingin? Kenapa tangan kiri melaporkan bahwa itu adalah air panas? Akal lah yang menjawab itu semua. Tapi apakah lantas kebenaran akal itu bisa dipertahankan? Ternyata berat untuk mempertahankan akal itu, Pak. Akal tidak bisa dipertahankan saat mana? Berbenturan dengan etika kebenaran sosial. Etika kebenaran sosial. Seperti apa? Cek aing oge eta teh parapatan 5. Ari saparapatan hiji dibagi 4 gitu. Pokoknya di Bandung teh hiji dibagi 4 teh 1/5 disebut parapatan 5 kan gitu. Nah, parapatan 5 teh kebenaran sosial. Tidak sesuai dengan logika sebenarnya. Itu parapatan satu-satunya hal tersebut hanya ada di Bandung, parapatan 5. Kudu nama eta teh 4 tapi nah ayeuna 5. Pokoknya cek aing gitu nya kitu cenah gitu. Eta parapatan 5 nu aya di Bandung. Contoh itu kebenaran sosial. Jadi ada sebuah hal yang menarik gitu Pak Hakim tentang kebenaran sosial ini, kebenaran sosial. Saya sudah pernah menyampaikan, seorang petani punya sapi, dia rencana mau jual itu sapi ke pasar. Tapi begitu dia keluar kandang, langsung ada orang sapa.
mau dibawa kemana Pak kambing punya Bapak? Gitu. Orang sapa tadi nanya kepada petani, kamu tidak lihat yang saya bawa kan sapi? Bukan Pak, itu kambing Pak. Sapi, itu kambing Pak, kata orang yang nyapa. Bodoh amat dengan orang ngatain itu adalah kambing. Yakin saya seyakin-yakinnya itu adalah sapi. Dibawa ke pasar, di tengah jalan ketemu lagi orang yang kedua. Nyapa dia, mau dibawa ke pasar ya Pak? Kambing punya Bapak. Loh, kamu katakan ini kambing. Ini yang saya bawa adalah sapi. Bukan Pak, itu kambing. Gitu. Mulai ada keraguan. Kambing, sapi. Kambing, sapi. Kambing, sapi. Sapi. Bawa ke pasar. Sampai di pasar langsung ada orangnya, Pak. Dah Pak, saya beli kambing punya Bapak dengan harga sekian. Ternyata bersikeras dia mempertahankan kebenaran bahwa itu adalah sapi tidak laku saat mana berhadapan dengan etika kebenaran sosial. Begitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sapi dia punya dijual dengan harga kambing. Ternyata siapa orang satu yang nyapa, orang dua yang nyapa, orang ketiga yang nyapa adalah mereka yang sudah begini untuk membangun sebuah opini. Jadi siapa yang menguasai berita, dialah sang penguasa daripada sebuah negeri. Itu tinggal satu-satunya yang dipertahankan adalah kebenaran qalbiyah. Nah, yang terjadi kepada Ashabul Kahfi adalah mempertahankan kebenaran hati yang tidak bisa diperkosa oleh kepentingan siapapun, walaupun harus berhadapan dengan sebuah ancaman yang sedemikian rupa. Tapi saat mana kebenaran hati melekat di dalam dada tentang kebenaran Allah yang satu-satunya wajib disembah, dia tidak takut menghadapi peristiwa apapun. Dan akhirnya Allah menyelamatkan kepada Ashabul Kahfi. Itu adalah peristiwa mempertahankan sebuah kebenaran qalbiyah, kebenaran hati yang tidak bisa diperkosa, tidak bisa direbut oleh siapapun. Walaupun badan ini harus terpisah, walaupun nyawa pun harus terlepas, tapi kebenaran hati tetap ada di dalam dada. Jadi itulah hal penting yang bisa kita ambil hikmah daripada kisah Ashabul Kahfi. Mudah-mudahan Allah menyertakan kepada kita semua hidayah untuk lebih memperkuat kita iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, waktu durasinya ini cukup panjang. Mudah-mudahan di balik daripada kisah ini ada hikmah yang bisa kita petik. Mohon maaf atas segala macam kekurangan, atas segala macam keterbatasan, kesalahan kata maupun ucapan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditampi. Terakhir, kajian terakhir bagus dan kondisi sekarang di Indonesia.